Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Guru. Pada kesempatan pagi hari ini, Pak Guru akan melanjutkan materi pelajaran yang sudah kita sampaikan minggu yang lalu. Pada materi minggu yang lalu terkait dengan kerajinan bahan lunak, maka pada kesempatan pagi hari ini Pak Guru akan melanjutkan dengan tema produksi kerajinan bahan lunak. Namun sebelum kita mulai, tidak ada salahnya kita berdoa lebih dahulu agar pelajaran pagi hari ini berjalan dengan lancar dan kalian mendapatkan ilmu yang Pak Guru sampaikan. Sebelum kita mulai, pagi hari ini masih semangat di era pandemik ini? Baik. Untuk itu sebelum kita mulai, silahkan disiapkan terlebih dahulu. Yang pertama apa? Sekali lagi, buku catatan. Yang kedua adalah buku referensi modul yang terkait dengan materi kita pagi hari ini. Dan yang ketiga, kuota kalian harus tetap terisi. Dan sampai pada tayangan hari ini, sampai di akhir nanti, akan ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Dan dalam latihan soal ini nanti, kalian hanya boleh mengerjakan satu kali. Jadi satu kali mengerjakan, kalian baru bisa mengirim. Jadi kalian akan kesulitan ketika kalian tidak memahami materi ini dari menit awal sampai menit akhir. Paham ya? Nah, tidak lupa bantu untuk like, subscribe, kemudian share ke teman-teman yang lain agar materi ini bisa dipahami oleh teman-teman siswa kelas 8 jenjang SMP. Demikian anak-anak. Baik, mari kita mulai. Untuk materi pagi hari ini, Pak Sarjan akan menyampaikan pelan-pelan. Kemudian nanti jika ada yang kurang jelas, kalian boleh sampaikan lewat komentar di bawah video ini ataupun bisa email ke Pak Guru. Sudah siap ya? Baik, mari kita mulai. Terlebih dahulu Pak Guru kecilkan gambar Pak Guru agar nanti tidak terlalu mengganggu kalian. Baik, ya. Kita mulai yang pertama. Masih pada bab yang sama, yaitu bab 1, yaitu kerajinan dari bahan lunak. Pada kerajinan bahan lunak ini kita akan mempelajari salah satu kerajinan bahan lunak alami, yaitu kerajinan lunak dari tanah liat. Bahan alami dari tanah liat. Ini adalah kerajinan bahan lunak alami. Nah, pada kerajinan tanah liat sudah banyak tempat-tempat, kota-kota di mana kota itu menjadi terkenal karena karya kerajinannya. Karya kerajinan dari bahan lunak alami tanah liat. Seperti di daerah Kasongan Bantul, itu pengrajin gerabah. Kemudian di daerah Wedi, Bayat, Klaten, Kabupaten Klaten, itu juga terkenal dengan kerajinan gerabah. Oleh karena itu, gerabah memiliki nilai estetika sangat tinggi sehingga mampu mengangkat daerah setempat menjadi terkenal sampai di luar daerah. Karena menjadi terkenal, menyebabkan daerah tersebut menjadi tujuan wisata. Ketika menjadi tujuan wisata, akan memberikan devisa penghasilan bagi daerah setempat. Ya, mari kita lihat bagaimanakah proses pembuatan dari kerajinan
bahan lunak alami tanah liat. Ya, yang pertama, kerajinan tanah liat merupakan barang pecah belah yang melalui proses pembakaran, sehingga kerajinan tanah liat ini mudah pecah, maka termasuk dalam kelompok pecah belah. Lalu dalam pembuatannya, bahan tanah liat melalui proses demikian rupa sehingga produk tersebut bernilai gula estetis yang tinggi. Kemudian pengolahan tanah liat ini dilakukan dengan beberapa cara. Dalam kerajinan tanah liat itu dapat dilakukan dengan satu, memijit, kemudian memilin, kemudian membakar. 3 proses ini nanti akan kita pelajari pada kesempatan ini. Ya, ini adalah contoh. Contoh apa? Ya, ini contoh gerabah yang berbentuk kendi kecil. Ini dapat digunakan untuk menyimpan hasil rempah-rempah. Ya, hasil rempah-rempah ini adalah dari tanah liat yang dibentuk menjadi seperti kendi kecil ini. Juga ada kerajinan bahan lunak alami lainnya, itu mampu dibuat dalam berbagai model, yaitu dari ini. Ada yang tahu ini? Ini pohon apa ini? Ini adalah pohon pisang. Pohon pisang ini kan berbuku-buku, ada pelepahnya ini. Maka pelepahnya ini bisa dimanfaatkan sebagai kerajinan dari bahan lunak alami menjadi tas yang seperti ini. Nih ya, pelepah pohon pisang dapat dibuat menjadi tas yang indah dan menarik serta layak untuk dijual. Selanjutnya, perhatikan judulnya sudah balik, proses pembuatan karya kerajinan dari bahan lunak tanah liat. Yang pertama adalah proses menyiapkan peralatan karya kerajinan dari tanah liat. Apa saja yang harus disiapkan peralatannya untuk membuat kerajinan itu? Mari kita lihat. Yang pertama, ada mesin pengolah bahan baku mentah. Ya, sekali lagi, bahan baku mentah ini harus diolah seperti ini. Yang pertama ada meja gipsum. Ini adalah meja terbuat dari gipsum yang nanti akan sebagai tempat untuk menguli atau membuat tanah yang sudah siap tadi menjadi lebih padat berisi untuk dibentuk. Selanjutnya ini ada mesin bloomer. Nah, di sini di dalam mesin bloomer ini lempung atau tanah dimasukkan dan dicampur dengan air untuk difilter, disaring. Hasilnya seperti ini. Hingga nanti akan menjadi butiran-butiran lembut tanah liat yang memang siap untuk dibuat menjadi bahan kerajinan. Berikutnya adalah alat pembentuk kerajinan itu sendiri. Apa saja alatnya? Nih, yang pertama, ini ada alat putar mesin. Ya, kemudian tanah liatnya ada di sini. Ya, dimasukkan di sini. Nanti ini tempat untuk membentuk, menguli dengan pakai peralatan ini. Ini alat putar. Kemudian di sini tempatnya menjadi seperti ini ya. Ini kalau dilihat dari depan, ini dilihat dari samping. Ini tempat duduk, ini tempat memutar. Ini ya, jadi seperti ini. Kemudian adalah peralatan tangan atau hand tools. Apa saja? Yang pertama ada ada tali atau benang potong. Ini benang, kemudian ini diberi gawai, ini pegangan, ini benang, dipakai untuk memotong tanah yang
dipakai untuk membuat kerajinan tadi. Jadi motongnya tidak pakai tangan, tidak pakai pisau, tapi pakai benang. Kemudian ada penggiling agar tanah liat atau lempung itu menjadi tipis dan kenyal. Lalu ada cetakan, misalnya mau dibuat topeng dan seterusnya. Ini adalah cetakannya, mau dibuat apa. Terakhir di sini ada yang namanya butsir, ya, butsir dipakai untuk semacam pisau, jadi untuk mengikis sudut-sudut tanah yang sudah dibentuk. Nih, yang kedua adalah proses yang kedua adalah menyiapkan tanah liat itu sendiri. Dalam menyiapkan tanah liat ada beberapa teknik yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan teknik basah sederhana. Ini cara tradisional. Ya, tekniknya yang pertama, tanah lempung, tanah liat dipilih, dikumpulkan, kemudian tanah lempung diletakkan di atas tanah datar dan terbuka selama 1-4 minggu agar terkena panas dan hujan. Bagaimana bila musim kemarau? Maka kalau musim kemarau, pengrajin harus ekstra memberi tanah tadi dengan air. Nih, terus yang ketiga, proses teknik basah sederhana yang ketiga adalah menempatkan tanah yang sudah di proses kedua ini tadi pada bak perendam yang tidak terlalu dalam, ya, jadi direndam untuk selama beberapa hari. Lalu langkah berikutnya adalah setelah 1 hari air yang ada pada bak perendaman ini dibuang. Jadi tanah liat atau lempung tadi setelah 1 hari airnya dibuang. Langkah yang kelima, lempung yang ada di dalam perendaman diinjak-injak sambil dibersihkan, diambil kerikil, rumput ataupun kotoran lain yang menyertainya. Langkah yang keenam, lempung siap digunakan untuk membuat benda-benda yang diinginkan. Jadi proses lempung ini siap digunakan tapi melalui 5 tahapan sebelumnya. Langkah ketujuh, sebelum digunakan, lempung tadi diproses dengan berbagai cara proses produksi, lalu jadilah salah satunya seperti ini, produk kerajinan yang sudah jadi. Ini setelah dibentuk, dibuat melalui tanah lempung yang tadi melalui 5 tahapan di depan. Berikutnya, menggunakan teknik basah dengan mesin. Jadi memproduksi tanah liat dengan menggunakan teknik basah dengan mesin. Kalau tadi caranya gimana? Tradisional. Nah, ini dengan mesin. Yang pertama, lempung diambil dari tempat penggalian, ya. Kemudian lempung diangkut ke bengkel kerajinan. Kemudian dengan masih menggunakan alat yang namanya gruner tadi, lempung tadi disaring, ya, disaring dengan air, kemudian diputar kurang lebih selama 10 jam untuk mendapatkan tanah lempung yang lembut, bersih, yang benar-benar siap untuk digunakan. Tanah lempung yang berkualitas istilahnya. Yang ketiga, masukkan, ya, lempung yang dari proses kedua tadi ke dalam ember atau bak dan masih tetap harus diendapkan selama 1 hari sampai permukaan terlihat bening. Airnya menjadi terlihat bening selama kurang lebih 1 hari ini, ya. Lalu selanjutnya, langkah berikutnya yang keempat adalah tanah yang sudah mengendap dipindahkan dengan menuangkannya ke dalam meja gips. Ya, di depan tadi
kita juga sudah sampaikan peralatannya, meja gips ini ya. Nah, setelah itu di meja gips inilah tanah tadi diuli agar betul-betul menjadi liat dan kenyal. Ketika liat dan kenyal, tanah itu akan mudah dibentuk dengan cetakan. Lanjut, kemudian lempung dibentuk bulat-bulat menyerupai bola-bola dan dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik serta disimpan di tempat yang lembab. Ini hasil tanah yang diuli di proses kelima ini tadi, disimpan ke dalam gentong-gentong ini tadi tanahnya sebelum digunakan. Nah, yang ketujuh ini ya, tanah yang tadi sudah disimpan di gentong ini kemudian dikeluarkan dan siap digunakan untuk membuat benda-benda keramik. Prosesnya akan menggunakan mesin. Jadi bahan yang tadi diproses dengan menggunakan mesin. Seperti apa nanti mesinnya? Di belakang pada kesempatan nanti akan kita sampaikan. Kemudian yang berikutnya teknik kering. Kalau tadi teknik basah, sekarang teknik kering. Menyiapkan lempung diambil dari tempat penggalian langsung. Yang kedua, lempung diletakkan di atas tanah datar dan terbuka hingga beberapa hari, dijemur ya, tetap dijemur. Kemudian setelah dijemur, tanah lempung tadi ditumbuk dengan palu sampai halus. Nah, ditumbuk sampai halus sampai tidak ada kerikil-kerikil yang kasar. Lalu yang keempat, langkah yang keempat adalah lakukan penyaringan dengan lebar lubang saringan yang dikehendaki. Ini ya, dipakai penyaring, tidak pakai bloomer tapi pakai penyaring ini. Seberapa kecil, seberapa lembut tanah lempung diinginkan tergantung dari keinginan pengrajin tersebut. Lalu langkah yang berikutnya, kelima, adalah mencampurkan air sedikit demi sedikit sambil diuli sampai matang. Matang dalam arti liat, kenyal, dan mudah dibentuk oleh jari tangan. Selanjutnya, langkah keenam, bentuklah lempung dari proses kelima ini tadi menjadi bola-bola dan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Setelah disimpan di kantong plastik, kemudian simpan di tempat yang lembab hingga beberapa hari agar butiran tanah tadi pecah dan bersifat homogen. Disimpan tapi dalam keadaan terbuka ya. Ini dilepas dari kantong plastiknya, kemudian ditempatkan di tempat yang lembab. Terakhir, di langkah yang ke-8, setelah lempung ditempatkan di tempat yang lembab tadi agar menjadi homogen, maka lempung siap untuk digunakan di berbagai bentuk kerajinan. Salah satunya adalah ini. Kemudian kita masuk ke teknik pembuatan. Setelah penyiapan tanah liat selesai, maka kita masuk menuju ke teknik pembuatan. Tadi ada 3 ya, tapi nanti kita lihat ada berapa di sini ya. Yang pertama adalah teknik pijat atau pitching, yaitu teknik yang digunakan untuk membuat menggunakan tangan secara langsung dengan cara memijit atau ditekan sesuai bentuk yang diinginkan. Kemudian ini adalah gambar cara teknik pijat. Maka posisi tangan yang satu memegang, yang lain memijit ataupun menekan. Teknik yang kedua adalah teknik kilin
atau coiling. Nah, teknik peeling atau coiling digunakan untuk memiling tanah liat atau membentuk tanah tersebut menjadi seperti tacing. Artinya menjadi panjang-panjang. Dipiling ya, dipiling menjadi panjang-panjang. Kemudian hasil pilingan tersebut disusun melingkar sesuai desain yang diinginkan. Nih, jadi dari tanah liat kemudian dipiling-piling menjadi panjang seperti tacing, lalu dibuat seperti ini sesuai dengan desain yang diinginkan. Sudah ada desainnya, tinggal tanahnya dilingkarkan ke dalam desain yang ada. Kemudian teknik yang ketiga, teknik putar. Teknik putar sering digunakan oleh para pengrajin gerabah karena hasilnya lebih cepat dan lebih sempurna, terutama untuk membentuk tanah liat yang bulat-bulat. Jadi teknik putar inilah yang banyak kita temui pada pengrajin gerabah. Ini contohnya pakai alat putar ya. Jadi ini tempat tujuannya, kemudian ini dibentuk lalu jadilah seperti ini. Hanya tangan yang nanti membentuk ya, karena tanahnya tadi sudah diputar demikian rupa. Langkah ataupun teknik berikutnya adalah teknik cetak. Ini ada teknik cetak padat dengan mesin press. Ini kita sudah masuk ke mesin press. Teknik ini banyak dipakai oleh pabrik tembikar atau pabrik genting yang pengerjaannya cukup banyak secara massal. Maka dilakukanlah press dalam jumlah yang berkelompok-kelompok, jumlahnya banyak. Ini seperti ini ya. Jadi ini adalah mesin press, teknik cetak padat. Kemudian teknik yang berikutnya masih pada teknik cetak, yaitu teknik cetak tuang, dilakukan oleh pabrik keramik atau industri rumah tangga untuk membuat benda-benda kecil yang berbentuk hiasan dan perlengkapan rumah tangga seperti ada poci, ada gelas, ada cangkir, vas bunga, dan cendera mata. Ya, seperti apa teknik cetak tuang? Ya, ini adalah teknik cetak tuang. Di sini ada penuangannya ya. Nah, akan dibentuk seperti apa? Ini sudah mengikuti desain yang ada. Ya, itu ada 3 teknik tadi. Kemudian setelah selesai dibuat, dibentuk menurut desain, maka proses selanjutnya adalah menyiapkan tungku untuk pembakaran. Yang pertama, tipe-tipe tungku yang digunakan, yaitu ada tipe tungku ladang. Pembakaran menggunakan tungku ladang dilakukan secara tradisional dengan pengerjaan yang sangat sederhana, yaitu membuat lubang dalam tanah dengan kedalaman 1 meter atau sesuai kebutuhan. Seperti apa toh bentuk tipe tungku ladang itu? Ini. Ya, jadi di sini ya, kita membentuk lubang dari tanah. Lubang ini kemudian diisi bahan bakar, dan yang di atas ini adalah gerabah hasil pekerjaan awal yang masih mentah. Ini. Lalu teknik ataupun tungku berikutnya adalah tipe tungku bak terbuka. Tipe tungku bak terbuka itu dibagi 2. Ada tungku bak segi 4 dan ada tungku bak silinder. Tipe tungku ini bentuknya berupa bak yang bagian atasnya itu terbuka, yang berfungsi untuk meletakkan keramik atau gerabah mentah yang akan dibakar. Inilah tipe tungku bak terbuka. Jadi di sini bagian bawah adalah lubang ya terbuka,
untuk diisi bahan bakar. Di atasnya ini dibuatlah satu tempat untuk meletakkan gerabah mentah guna dibakar. Tungku yang berikutnya adalah tungku botol. Kalau melihat namanya tungku botol, pasti pikiran kita menuju kepada botol. Ada yang belum paham, belum tahu bentuk botol? Pasti semuanya sudah tahu. Ya, tungku ini dinamakan tungku botol karena memiliki bentuk menyerupai botol. Tungku ini lebih baik daripada tungku yang tak terbuka tadi ataupun tungku yang di depan tadi, yang tungku tradisional tadi. Inilah bentuknya, tungku botol. Ya, jadi kalau melihat desainnya, di sini ada bagian yang pertama ini adalah celobong, mungkin ada ruang biskuit, ada pintu yang keempat, ya, dinding kantong, sarangan pada bagian tengah tungku dan seterusnya. Jadi desain demikian rupa sehingga tipe tungku botol ini jauh lebih baik dari dua tipe tungku di depan. Selanjutnya ada tipe tungku api terbalik. Seperti apa tipe tungku terbalik? Tipe tungku ini merupakan yang paling baik untuk industri keramik. Ciri-cirinya bercerobong, terdapat kantong api dan jembatan api untuk mengatur suhu atau panas yang dikehendaki. Bahan bakarnya menggunakan solar, minyak tanah atau kayu bakar, serta gas, di mana gas hasil pembakaran keluar melalui lantai dari bawah ke atas. Jadi desainnya dari bawah ke atas langsung menuju ke gerabah yang akan dibakar seperti ini. Ya, jadi di sini ini ada api, ya, dari gas tadi ataupun dari minyak tanah dan sebagainya. Lalu disinilah pintu-pintu yang masuk untuk memberikan apa? Penyebaran panas yang merata di tungku api terbalik ini. Karena apinya berasal dari bawah, sehingga dia akan membalik, memutar panasnya pada tungku ini. Selanjutnya ada tipe tungku listrik. Tipe tungku ini menggunakan listrik untuk membakar keramik yang di dalamnya terdapat rak untuk menempatkan keramik yang akan dibakar. Seperti apa? Ini. Jadi desainnya cukup cukup komplit, bahkan hampir seperti microwave ataupun oven, ya. Tetapi di sini sudah menggunakan listrik, sehingga berapapun lama kita memerlukan panas, ini tersedia oleh listrik yang ada. Karena ini untuk pemanasan, mendapatkan hasil yang matang, listrik yang digunakan tentunya tidak sedikit, sehingga ini akan berkonsekuensi pada biaya. Selanjutnya, setelah tadi kerajinan bahan lunak dari tanah liat selesai, coba nanti bisa kita praktekkan dengan teknik ataupun cara yang seperti apa, dan pembakaran dengan tipe tungku yang seperti apa. Nanti bisa dicoba. Selanjutnya, kerajinan serat alam. Pengolahan serat alam itu sangat bervariasi tergantung bahan yang digunakan. Contoh, minyak sandal terbuat dari bahan pelepah pohon pisang. Jadi tadi pelepah pohon pisang selain bisa dipakai membuat tas, sandal juga bisa. Lalu ini dari enteng gondok, ya, keranjang terbuat dari batang enteng gondok. Ini adalah contoh-contoh hasil kerajinan dari serat alam.
Lalu berikutnya ada kerajinan kulit. Iya, kalau kulit nampaknya sudah tidak aneh ya. Jadi ada kerajinan kulit, baik kulit sapi, kulit kambing, ataupun kulit binatang yang lain yang oleh manusia dapat diproduksi menjadi bahan kerajinan. Salah satunya adalah ini, jaket ya. Sekarang sudah menjadi tren jaket kulit, sehingga jaket kulit harganya sangat mahal. Lanjut, ini ada apa? Orang Jawa itu punya kebudayaan yang sangat tinggi. Salah satunya adalah budidaya dalam hal kesenian adalah wayang kulit. Namanya aja wayang kulit, maka bahan bakunya terbuat dari kulit. Bisa kulit sapi, bisa kulit kambing. Nih. Selanjutnya dari bahan gipsum, contoh nih, yaitu gambar di sini. Ini adalah kerajinan 2 dimensi, hingga seperti patung, tapi ukir, ya. Ini bisa ditempel di dinding. Lalu ini patung dari bahan gipsum berbentuk 3 dimensi, jadi utuh seperti patung adanya. Lalu ada kerajinan bahan lunak dan gipsum lainnya. Teknik pembuatannya untuk gipsum itu ada 3. Yang pertama, teknik casting, yaitu mencetak dengan cetakan yang ada. 2, teknik carving dengan dipahat, ya, dipahat seperti halnya orang kalau membuat ukiran. Teknik yang ketiga, modeling, yaitu menggunakan satu contoh, menggunakan model yang lain yang digunakan. Jadi ini adalah 3 teknik yang digunakan pada kerajinan bahan baku gipsum. Ya. Kemudian kerajinan dari lilin. Ya, ini lilin dapat dibuat seperti bunga teratai dan sebagainya, yang bisa diukir menggunakan pisau dan sebagainya. Lalu ini dibentuk berlapis-lapis dan berwarna, terlihat yang cukup menarik. Ini semua terbuat dari bahan lunak lilin, ya. Nah, sampai di sini anak-anakku semuanya, materi dari Pak Guru tentang bagaimana produksi kerajinan bahan lunak, utamanya dari bahan lunak alami tanah liat. Kita akan coba besok di lain kesempatan untuk bisa seperti apa kita bisa membuat. Selanjutnya sedikit yang Pak Gus sampaikan ini tadi, semoga bisa menjadi bekal hidup kalian, memiliki life skill, memiliki keterampilan, sehingga dengan keterampilan itu kalian bisa menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri maupun orang lain. Untuk memahami sejauh mana kalian sudah menyerap apa yang Pak Gus sampaikan, maka ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kerjakan dengan membuka link yang ada di bawah ini. Ya, linknya ada di http://evaluasi_2 prakarya 8. Silahkan, di sana ada soal yang bisa dikerjakan dan nanti hasilnya akan segera Pak Guru upload untuk bisa kalian ketahui apakah sejauh ini kalian sudah mampu menyerap dari Pak Guru. Nih, demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat mengerjakan. Kita berjumpa minggu depan dalam materi yang berbeda. Dari Pak Guru kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa bantu untuk like, subscribe, kemudian share ke teman-teman yang lain. Terima kasih.